Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian kita malam ini adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini masuk kategori surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan itulah yang disepakati oleh para mufassirun, para ahli tafsir berkenaan dengan surat Makkiyah atau perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan dulu penjelasan dari beberapa mufassirun terkait dengan surat Al-Falaq. Tapi terlebih dahulu mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terkait dengan surat Al-Falaq, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah dalam kitab sunannya, bersumber dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Kata sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bainama, dalam riwayat yang lain, baina ana asiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya menempuh perjalanan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainal Juhfah wal Abwa, yang lokasi itu terletak antara Juhfah dan Abwa. Id ghasyatna rihun mudlimatun syadidah. Jadi di saat itu tiba-tiba terjadi angin. Angin itu otomatis membawa debu, berdampak kepada debu-debu yang berterbangan, sehingga menjadi gelap gulita. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Uqbah bin Amir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu kemudian melakukan at-ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dengan cara apa? Membaca dua surat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jadi yata'awwadz bi a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas, rawahun Nasa'i. Karena itu saya mengutip
Di antara mufassirin mengatakan mim maqasidis surah, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan surat Al-Falaq itu adalah al-hathu 'alal i'tisam billah minasyurur, memotivasi kita, mendorong kita untuk berpegang teguh kepada Allah. Ya. Dari mana? Minasyurur, dari berbagai macam kejahatan. Jadi di sini kalau boleh disampaikan, Allah menyatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari yang diciptakan oleh Allah, ya, asyuk itu ada minal jinnati wan nas, kemudian termasuk al hayawan, binatang. Karena itu penyusun kitab Al-Mu'jam Al-Wasit itu memberikan definisi berkenaan dengan syaitan itu dengan menyatakan begini: kullu mutamarridin atin min hayawanin au insin au jinnin. Jadi syaitan itu adalah kullum mutamarrid, semuanya yang sulit dikendalikan, tamarrud. Jadi segala hal yang sulit dikendalikan, min hayawanin, baik itu dari hewan, au insin atau manusia, au jinnin atau jin, maka ini namanya syaitan. Ya. Jadi syaitan itu adalah segala hal, siapa saja dari ciptaan Allah, baik hewan atau insin atau jin yang sulit dikendalikan atau artinya tidak mau taat kepada Allah, maka ini namanya syaitan. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di banyak ayat, di antaranya dalam Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian orang-orang yang beriman aduwun, musuh, dan musuh nyata. Karena itu fala tattakhidu, jangan kamu jadikan mereka sebagai teman, karena memang dia musuh. Dan karena itu dari sini contoh, ketika mendengar ringkihan atau lolongan anjing, kita diminta untuk ta'awud. Ya. Sebaliknya, ketika mendengar suara ayam berkokok, itu justru berbeda perintahnya, bukan untuk ta'awud. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini atau diantara maqasidus surah, tujuan Allah hadirkan surat An-Nas adalah anjuran agar kita berpegang teguh kepada Allah dari segala macam kejahatan, karena kejahatan ini berasal dari ma khalaq, siapa saja yang Allah ciptakan. Yang diciptakan oleh Allah ada berbentuk manusia, hewan, ada manusia, ada jin, begitu. Makanya beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan di sisi kanan dan kirinya ada qarin, kemudian ditanya,
Dan qarin itu yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada qarinus soleh, ada qarin su. Para sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasul, iya. Akan tetapi a'ani Allah membantuku untuk mengalahkannya. Karena itu qarinus su yang ada tidak pernah menyuruh, mengajak untuk melakukan keburukan. Itu untuk Rasulullah SAW, karena Rasulullah maksum, berbeda dengan kita. Qarinus soleh, qarinus su itu terus. Karenanya kalau kita cermati pesan dari Fudail bin Iyad itu kan, atau pesan Rasulullah SAW saja kita lihat. Kata Rasulullah SAW, masalu jalisis soleh kasahibil mis. Perumpamaan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Meskipun kita tidak membeli, kalau berada di lingkungan penjual minyak wangi, mesti kita mendapatkan bau harumnya. Sebaliknya, jali susu, teman yang buruk itu adalah kasahibil kir, seperti orang yang bekerja di pandai besi. Kalau kita berada di pandai besi, meskipun kita tidak, atau di tempat itu saja, meskipun kita tidak terlibat dalam proses pembuatan peralatan, kita mencium bau tidak sedap di situ. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah kemampuan yang dengannya akhirnya qarinus su itu tidak lagi punya peran mengajak kepada keburukan, dan tidak pernah tercatat Rasulullah SAW melakukan keburukan karena beliau adalah maksum, terjaga. Begitu. Kembali kepada maqasidus surah. Tujuan Allah hadirkan surat ini adalah al-i'tisam billah, berpegang teguh kepada Allah. Karena itu Rasulullah mengatakan di antara kanzun min kunuzil jannah, di antara simpanan dari simpanan-simpanan surga itu apa? La haula wala quwata illa billah. Coba Ibu sekalian, kita cermati ketika muadzin mengumandangkan azan, itu kan mengucapkan hayya alas salah 2 kali, kemudian hayya alal falah. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Mari menunaikan salat. Permasalahannya, ketika seruan menunaikan salat, kita tidak akan bisa melaksanakan salat kecuali mendapatkan maunah dari Allah. La haula wala quwata illa billah, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali meminta bantuan kepada Allah. Dan inilah makna ketika Allah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu memohon pertolongan. Kenapa? Karena disinilah yang memberikan inspirasi kekuatan itu adalah Allah. Ya. Karena itu, semisal ini contoh dalam rumah tangga, kalau kita mencermati seruan dari atau dialog jin atau setan itu ketika berhasil memisahkan rumah tangga, itu kan dapat award, dapat penghargaan dari pimpinannya. Kenapa? Karena mampu memisahkan, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Mereka mampu memisahkan antara suami dengan istrinya. Ketika mereka berhasil, itu mendapatkan award.
penghargaan, ya, mendapatkan penghargaan karena berhasil memisahkan. Karena itu ikatan pernikahan itu diistilahkan dengan mitsaqan ghalidha. Ghalidh itu keras. Jadi mitsaqan ghalidha itu perjanjian yang keras, yang kokoh, yang kuat. Begitu. Karena itu jangan mudah kemudian melepaskan perjanjian ini gara-gara mengikuti nafsu, ittiba'ul hawa. Coba jenengan cermati, ketika di masa Khalifah Umar ada seorang suami kan, itu mengadukan kepada khalifah sesungguhnya karena tidak tahan dengan sikap istrinya. Coba jenengan cermati, setiap di pesawat terbang, orang yang terlibat itu tulisannya apa? Bahasa Inggrisnya gini toh? Iya, bacanya apa? Kru. Tapi kalau kita creng, ditambahi E lagi plus T, creng. Coba jangan, apa yang disampaikan pramugari? Setiap saat ada kesalahan penumpang atau penumpang tidak menggunakan safety belt, itu selalu diingatkan. Ketika hendak landing harus kursi berdiri, artinya kursinya dalam kondisi tidak apa ya, tidak condong, tetapi harus duduk tepat. Meja harus dilipat. Itu sudah diumumkan melalui pengeras iPhone-nya, tapi tetap aja ada yang lewat terus memastikan safety belt-nya hendak take off ataupun landing. Terus diingatkan, barangkali itu kenapa kemudian ditulis dengan bahasa, barangkali nggih, diambil dari bahasa Jawa itu. Barangkali, namanya barangkali kan macam beragam. Tapi saya mengambil kesimpulan, rata-rata kru pesawat itu laki-laki atau perempuan yang banyak? Perempuan. Begitu. Begini kalau tambahin. Ya. Karena itu kita para bapak harus sadar. Karena Allah menghadirkan kepada wanita itu dalam sehari mampu memproduksi 25.000 kosakata. Ini dalam sehari, Pak. Kalau tidak percaya jenengan rekam sudah. Mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali, lebih itu. Betul. Karena itu kalau istri kemudian ngajar, silahkan. Oke. Supaya menghabiskan waktu produksi kosakata ini untuk pendidikan. Di rumah itu sudah capek. Begitu kan? Contoh yang kedua. Sederhana. Ini bukan untuk ini ya, bukan. Ibu-ibu berangkat ke pasar, yang satu sedang di Melijo. Ya. Dari pasar berhenti, pas di Melijo, dari mana, Bu? Jawabannya dari pasar saja atau ada tanya? Tidak. Langge, saya dari pasar. Sekarang cabai murah. Per kilo 7.000, bawang merah sekian barang itu. Kok daging naik? Gitu. Padahal ditanya dari satu. Terus jenengan kalau nganter ibu belanja ke pusat perbelanjaan modern, itu semuanya dilihat. Terkadang beda 100 saja berapa kali muter itu. Itu kan? Coba jenengan berangkat, Pak belikan santan sini, sudah jenengan datang langsung ke toko beli santan, selesai. Tapi ibu-ibu mboten begitu, karena memang memperhatikan juga itu dari sisi itu. Ketika kemudian terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri, kemudian dilayani dengan kata-kata, apa yang terjadi? Semakin mereda? Tidak, mungkin akan semakin banyak. Karena itu berbeda dengan kita. Laki-laki itu dalam sehari hanya mampu memproduksi 7.000 kosakata. 7.000. Beda berapa persen? Berapa kali lipat? 3.
Karena itu biasanya makanya Bapak Ibu sekalian yang saya harapkan kita di sini termasuk ini, ketika istri kita berbicara dengarkan. Oh iya, Masya Allah, itu sudah bagus itu. Begitu, karena dia ingin meluapkan seluruh apa yang dia hadapi. Tapi coba kemudian ibarat api sedang nyala terus dikasih tambah. Disinilah kembali Bapak Ibu sekalian, Allah menggunakan dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Kenapa dikatakan mitsaqan ghalidha? Karena di sini ada kalimat la ilaha illallah. Nah, kembali kepada maqasid. Yang kedua, Allah menggunakan muadzin memanggil hayya alal falah, mari menuju kepada kebahagiaan. Berarti meraih kebahagiaan itu ketika tertunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika hak Allah tertunaikan dengan baik, kebahagiaan itu akan Allah hadirkan. Gitu. Man amila amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi di situ, Pak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Nggih. Kenapa? Karena memang di sini kuncinya. Karena itu maqasidus surah adalah anjuran kita al-i'tisam billah, berpegang teguh kepada Allah dari segala macam gangguan kejahatan. Kenapa? Kejahatan, makhluk yang melakukan kejahatan adalah ciptaan Allah. Ketika kita i'tisam billah, berpegang teguh kepada Allah, maka mereka tidak akan mampu. Ya. Inna kaidasyaitani kana dhaifah. Tipu daya setan itu lemah. Kapan? Ketika al-i'tisam billah, berpegang teguh kepada Allah. Jenengan berangkat. Salah satu jenengan cermati ya, Ibu sekalian. Atau saya ambil contoh ya, Rasulullah SAW. Ini berdasarkan riwayat yang bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka. Jadi Rasulullah SAW kalau mengeluh, mengadu, qara'a ala nafsihi, belum membaca untuk diri beliau bil muawwidzatain, meminta perlindungan kepada dua hal. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi Rasulullah SAW wa yanfuthu kullama ishtadda waj'uhu, dan kemudian meniupkan ke seluruh tubuhnya, kedua tangannya kemudian diusapkan. Kapan? Ketika demamnya semakin tinggi. Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kuntu aqra'uhu alaihi wa kuntu aqra'u alaihi. Aku juga melakukan. Jadi Rasulullah ketika demam meminta perlindungan kepada Allah dengan cara membaca al-muawwidzatain, yaitu al-falaq dan an-nas. Kemudian dibantu oleh istrinya. Siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Istrinya membacakan ayat yang sama, kemudian diusapkan ke tubuh Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Suaminya sakit, terawat, di samping doa sendiri, gitu. Kemudian dibantu oleh istrinya. Demamnya Rasulullah SAW 2 kali lipat dari demam yang kita alami. Jadi kalau Rasulullah demam, itu demamnya 2 kali lipat, seperti yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah ketika sebelum wafatnya beliau. Di saat beliau pulang dari menunaikan ibadah haji, yaitu haji wada, kemudian beliau demam,
ketika demam itu kan Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, hal sallan nas, apakah para sahabat sudah salat isya? Ibunda Aisyah menjawab, lah, belum, lama, belum salat. Kata Rasulullah, muri Abu Bakrin ayya umma bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi para sahabat. Kemudian kata Rasulullah, Ibunda Aisyah menuturkan, ini dalam riwayat Bukhari Kitabut Tib, kata Ibunda Aisyah mengatakan, summa merasakan khiffah fi nafsi, ada demamnya agak turun, meminta Ibunda Aisyah untuk mengambil air, kemudian disiramkan ke tubuh beliau, fa'uhmiya alaih, karena tingginya demamnya itu tinggi, akhirnya disiram, pingsan beliau. Falamma afaqa, ketika beliau kemudian sadar kembali, siuman dari demamnya, dari pingsannya, tanya, sahabat sudah salat belum? Belum. Ambilkan air, siram lagi, dan itu berulang 7 kali. Kemudian ketika sudah 3 kali, mohon maaf, kemudian minta agar Abu Bakar menjadi imam salat. Yang saya maksudkan dari kisah ini adalah Rasulullah SAW tidak hanya memohon bantuan kepada Ibunda Aisyah untuk menyiram, tetapi Ibunda Aisyah juga membacakan ayat tadi, yaitu al-mu'awwidzatain. Yeah. Kemudian An Uqbah ibni Amir, ini saya kutip dari penjelasan Imam Al-Qurtubi. An Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Uqbah bin Amir mengatakan, Rasulullah bersabda, alam tara ayat unzilat hadhil lailah, tidakkah engkau melihat Allah menurunkan beberapa ayat pada malam ini, lam yura mithluhun, yang belum pernah terlihat sebelumnya, yaitu kul a'udzu birabbil falak wa kul a'udzu birabbin nas. Karena itu kata beliau, ya Uqbah, ala uallimuka surataini min khairi suratain, maukah aku ajarkan kepadamu 2 surat yang itu lebih baik? Qultu bala, kemudian Rasulullah SAW fa'aqra'ani kul a'udzu birabbil falak wa kul a'udzu birabbin nas. Al-Falak. Kita maju kepada memulai di ayat yang pertama. Perintah ini, perintah kul ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan al-mukhatab yang diperintahkan itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah itu ditujukan kepada Rasul, maka berlaku juga untuk kita sebagai umatnya. Apa perintahnya? Katakanlah aku berlindung, kul a'udzu birabbil al-falak. Al-falak ini terjadi beberapa penjelasan di antara para ahli tafsir. Ada yang mengatakan, termasuk dalam hal ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari, al-falak yang dimaksudkan adalah as-subhu. Jadi katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur waktu subuh. Wa astajiru bihi, a'udzu ay astajiru bihi, meminta perlindungan, min syarri ma khalaq. Ini maksudnya tadi muallif, al-hatsu 'alal i'tisam billah, anjuran untuk berpegang teguh kepada Allah dari berbagai macam kejahatan. Apa syururnya? Dijelaskan beberapa penjelasan. Yang pertama, asyurur yang dimaksudkan karena tadi dimaksudkan adalah syaitan, gitu. Syaitan itu terdiri dari al-hayawan, ada al-ins,
al-ins manusia, ada al-jin. Ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Berikutnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kemudian dikaitkan dengan surat Al-A'raf, bagaimana langkah-langkah syaitan? Itu yang pertama, tazyinul batil. Kebatilan itu dibungkus seakan-akan menjadi al-haq. Karena itu ada seorang peneliti menyatakan, kalau kebatilan itu terus diungkapkan terus menerus akan menjadi sebuah kebenaran. Karena di sini tazyinul batil. Contoh sederhana. Umpamanya ini si A. Umpamanya namanya Ahmad. Ahmad ini mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah untuk modal usaha. Sudah. Setelah berangkat, setiap lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan itu punya aturan. Jadi baik berkenaan dengan agunan, jaminan, kemudian nilai cash flow, pendapatan dan pengeluarannya, kemudian analisa usahanya, analisa usaha. Ya, ini setelah kemudian dicek oleh petugas berdasarkan nilai agunan, kemudian cash flow-nya, kemudian analisa usaha yang dimiliki oleh si A, menurut mereka, menurut LKS tidak layak mendapatkan pembiayaan. Ya, ini asal. Kemudian si A ini tahu bahwa si B ini orang yang rekomnya itu diakui oleh LKS. Kalau dalam lembaga keuangan diistilahkan personal garansi. Guaranti apa itu? Ini personal. Artinya kalau si B menyampaikan kepada lembaga keuangan dan kemudian dia mengatakan kepada lembaga keuangan, ini layak, saya yang merekom. Ya, sudah. Pada asalnya itu tidak layak. Gitu kan? Tapi kata B, kalau sampean ingin sukses, sudah, maju ke sana, saya temani. Tapi syaratnya, gitu kan, 1% dari pembiayaan untuk saya, gitu kan. Pokoknya kalau nanti saya bicara, sampean diam. Sudah. Kemudian akhirnya apa? Datang, ditemani lagi, terus ada ini, sudah Pak. Akhirnya apa? Yang sebelumnya tidak layak menjadi layak. Karena apa? Tapi ini memberikan syarat satu. Ini namanya tazyinul batil. Seakan hak. Kenapa? Karena aslinya tidak layak, kemudian menjadi layak kalau bayar 1%.
Dan ini sudah kerjasama dengan tenaga marketingnya, jadi 50-50, 0,5%, ini 0,5%, sudah berbagi. Ini batil, Pak. Ini batil. Ini contoh yang pertama. Lah ini orang menganggap ini sebagai ucapan terima kasih, gitu kan? Karena kalau tanpa ini tidak akan lolos. Sudah saya bantu sebagai ucapan terima kasih, begitu. Ini yang menjadi sebab beberapa lembaga keuangan macet gara-gara seperti ini, karena memang semestinya tidak layak. Atau contoh yang kedua, si A ini ikut seleksi sebuah ada umpamanya seleksi pegawai. Hasil seleksi administrasi lolos, seleksi tulis dan wawancara sebenarnya tidak lolos, gitu kan? Sebenarnya tidak lolos. Kemudian tim seleksi menyatakan sudah, silaturahmi ke rumah, nanti kita bicara. Silaturahim, bahasanya bahasa silaturahim. Ketika silaturahim, karena begini, segala sesuatu itu bisa diselesaikan di meja makan. Seleksi sepakat. Karena itu kemudian akhirnya lulus. Karena apa? Vitamin wow. Ya, vitamin wow. Wow ini singkatan dari al-wasilah, perantara. Apa perantaranya? Nah, karena itu ada sebuah ungkapan, bil fulus kullu kasarin halus, bil fulus kullu syai'in tembus. Begitu. Ini Bapak, itu termasuk langkah-langkah setan. Yang kata Allah, wala tattabi'u, jangan diikuti. Setan itu sedikit demi sedikit. Ya. Kenapa kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin? Karena musuh nyata. Lah ini kita diminta oleh Allah berlindung kepada Allah dari kejahatan ini. Kejahatan. Seluruh makhluk, baik itu hayawan, jin atau manusia atau jin. Umpamanya kemarin pada saat kurban, gitu, kurban, banyak kambing, sapi, ya kan? Kemudian pada saat mau proses, mau disembelih, ternyata sapinya nyelentak. Apa nyelentak bahasa Indonesia ya? Dalam? Oh, mboten. Siapa enggak pernah nendang gini ya? Nyelentak. Gitu. Akhirnya jatuh. Kenalah si orang yang terlibat itu. Ketika itu, apa yang terjadi? Sapinya dipukul. Wah, marahlah. Ini Pak, itu namanya setan. Dalam kondisi itu ta'awad. Saya ketika berkunjung di tahun 2012 di Sydney itu, ternyata mereka kalau proses menyembelih di Lakemba Street itu ya, memang komunitas muslim di sana, itu ketika mau proses penyembelihan, yang menyembelih itu membacakan ayat dan isti'adzah di telinga hewannya, ditutup, kemudian tidur begitu saja, plek, disembelih, tidak diikat seperti tempat kita. Siapa? Karena tukang sembelihnya memang memiliki maknawiyah yang kuat, dibacakan. Sudah tutup, tidur, itu langsung sembelih. Itu ketika sana.
Nah, di tempat kita rata-rata penyembelih, ya kan, macam-macam. Ada yang bisa basmalah, orang menyatakan diri muslim tapi tidak sholat terkadang, nggih. Ada yang tidak sholat, bismillah, ngamuk sapinya, diikat. Coba pendekatan itu maknawiyah, maknawiyah. Kenapa? Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Ini kan semuanya Allah yang ngatur. Cuman masalahnya adalah sejauh mana iktisam kita kepada Allah. Itu problemnya. Sejauh mana kita berpegang teguh kepada Allah. Berikutnya, perintah iktisam billah dari kegangguan, min syarri ghasikin idza waqab. Ketika tiba waktu malam, zulmatul lail. Ini penjelasan. Kalau coba kita cermati Bapak Ibu sekalian, termasuk min syarri ghasikin idza waqab. Ini kita untuk evaluasi diri. Kenapa kita terkadang sulit bangun di waktu malam untuk bermunajat kepada Allah? Aktivitas menurut survei yang dilakukan oleh Suara Surabaya, itu mayoritas orang bangun tidur saat ini di Indonesia, pertama kali yang dilakukan adalah buka handphone. Jadi tidak doa terkadang, Pak. Jadi mestinya kan bangun tidur itu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu mestinya. Tapi yang terjadi, dilakukan survei itu, apa yang dilakukan pertama kali? Buka handphone. Dan ketika buka handphone, apa yang dibuka? WhatsApp. Itu. Coba. Berbeda dengan generasi yang lain, generasi terdahulu. Karena itu kita mencoba mencermati. Ini bagian dari min syarri ghasikin idza waqab. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak yang dikutip oleh penulis Syekh Abdul Salam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan minal jinni wasyaitan, itu memaparkan satu riwayat yang diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak itu. Kenapa dulu orang tua kita, mbah-mbah kita, bapak kita, orang tua kita, itu kalau menjelang matahari terbenam, gitu, ini sering saya sampaikan, minta agar ditutup. Istilah mereka ini waktunya surup, nggih, surup. Surup itu menjelang matahari terbenam. Waktu-waktu semacam ini adalah intisyarul jin wasyaitan, jin atau syaitan gitu ya. Saat-saat ini itu saatnya bertebaran, gitu. Nah, perintahnya orang tua kita tutup jendela, waktunya sudah surup. Mereka tidak membaca hadis ini. Begitu. Saya terus terang ketika masih kecil selalu begitu. Wes surup leh, ditutup jendelanya. Begitu orang tua kita. Tapi saya baru ngerti ketika membaca buku itu. Ada riwayat yang bersumber yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak itu, bahwa di saat menjelang matahari terbenam, setan-setan bertebaran dan kemudian memasuki setiap rumah yang terbuka jendelanya. Gitu. Ya. Karena itu petunjuk Rasulullah SAW, ketika kita datang seperti nanti ini, pulang dari sini, mau masuk rumah, itu diperintahkan untuk salam, Pak. Ya, assalamualaikum. Kenapa? Riwayat Al-Hakim itu menuturkan jin-jin itu ada di wuwungan rumah kita, jin dan pimpinannya. Ketika kita masuk rumah, assalamualaikum, maka pimpinan jin itu menyatakan kepada anak buahnya, la mabita lakum,
Tidak ada tempat bermalam untuk kita sekarang di tempat ini. Ayo pergi. Begitu Pak. Tapi kalau kita masuk rumah tidak mengucapkan salam, maka pimpinan jin menyatakan kepada anak buahnya, mabita lakum, ada tempat bermalam untuk kalian di rumah ini. Sudah. Bermalam Pak. Biasanya kita makan malam kapan? Setelah maghrib. Ada yang setelah isya. Karena masuk rumah tidak salam, maka biasanya ketika berada di meja makan untuk menikmati hidangan makan malam, lupa membaca doa. Itu bawaannya. Jadi sudah masuk tidak salam, otomatis berikutnya makan dan minum rata-rata itu tidak membaca doa. Ketika tidak membaca doa, apa pimpinan jin mengatakan? Asya'alakum, jamuan makan malam untuk kalian di rumah ini. Makan Pak. Karena itu terkadang ngapunten, ngambil nasi pakai itu, tambah kuah pakai ini, dan kita menikmati makan, khususnya makan bakso. Nggih. Mie kuah pakai sendok, pendolnya pakai garpu, garpunya tangan. Begitu juga makan nasi pecel, sendok nasi plus payeknya di tangan kiri, dan nikmati. Artinya dinikmati gitu. Makan ote-ote tangan kanan, cabenya kiri. Itu bawaannya Pak. Kenapa? Karena tidak berdoa terus, sehingga terkadang kenyangnya lama, pingin nambah terus. Kenapa? Karena dilibatkan di situ, menghadirkan teman-teman dari. Kemudian biasanya sudah begitu, ketika sedang menikmati makanan, ada sisa tulang bebek, tulang ayam, tulang ikan. Kalau tulangnya telur tidak ada, gitu, diletakkan, dicuci di wastafel, gitu, di tempat nyuci. Lupa biasanya dimasukkan di tempat sampah, atau kalau toh dimasukkan lupa untuk diikat. Itu biasanya. Atau kita tidak segera membersihkan peralatan makan kita, sehingga masih ada sisa-sisa makanan. Itulah menjadi konsumsi jin tadi. Itu konsumsinya. Apa dampaknya? Ketika kemudian azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jin itu langsung bisik, lailun tawil farqud, malam masih panjang, tidur. Biasanya kita melihat umpamanya bangun saat itu, subuhnya jam 4:15, sekarang sih jam 4, sebentar lah duduk. Sudah bangun dari tempat tidur tapi lupa berdoa. Kenapa? Karena yang dilihat pertama adalah WhatsApp, handphone. Duduk, tertidur saat itu. Mimpinya sudah Pak. Kalau enggak, terus akhirnya terdengar qomat. Selesai azan, azan, biasanya qomatnya 15 menit atau 10 menit. Tunggu sebentar. Itu setan. Lailun tawil farqud. Sehingga apa yang terjadi Bapak sekalian? Kata Rasulullah SAW, kalau sudah begitu, asbaha khabithan nafsi, menjadi keesokan harinya dirinya, jiwanya itu buruk. Sehingga apa yang terjadi dampaknya? Tidak energik dalam beraktivitas, termasuk kebaikan di sini Pak. Gara-gara masuk rumah tidak salam. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Makanya di sini harus menjadi perhatian kita. Masuk rumah itu. Begitu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi diminta oleh Allah, berlindung kepada Allah, ya, al-i'tisam billah, dari pertama min syarri ma khalaq,
baik itu jin, hayawan ataupun manusia. Manusia ketemunya membuat kita sebel terus di jalanan. Ini termasuk bagian dari wa min syarri ghasikin, yaitu kejahatan di kegelapan malam. Kegelapan malam kejahatannya itu dari jin. Yang kedua lusus, kata penjelasan di sini, maling dan sejenisnya. Kan ada orang yang kerjanya malam hari dan tugasnya membersihkan rumah kita. Itu. Ini min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin nafatsat, yaitu kejahatan para as-sawahir, tukang-tukang sihir. Sawahir. Jadi berarti ini kisahnya kan Rasulullah SAW disihir oleh Lubaid bin Aqsam Al-Yahudi, kemudian diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Kalau di sini ada penjelasan, barangkali saya kutip, Inna Jibril alaihissalam ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Rasul. Faqal istaqaita ya Muhammad, engkau mengeluh? Faqala na'am. Qal bismillahi arqik. Jadi malaikat Jibril meruqyah Rasulullah SAW. Min kulli da'in yu'dhik wa min kulli syarrin hasidin wa min kulli syarri hasidin wa ainin. Jadi Rasulullah pun juga begitu, disihir oleh Lubaid bin Aqsam, kemudian terlepas satu persatu ikatannya. Karena ini diikat. Biasanya Pak, kejadian yang terjadi pada diri Rasul, ada budak orang Yahudi itu yang punya budak apa gitu ya, itu kemudian berkhidmah kepada Rasul. Ketika berkhidmah kepada Rasul, si budak ini diminta untuk nyisir oleh Yahudi itu. Hasil sisiran Rasulullah itu diikat-ikat, kemudian dijadikan sebagai buhul, jadi ikatan sihirnya. Dan kemudian Rasulullah seakan-akan melakukan perbuatan padahal tidak melakukan. Yukhayyal ilaih, kemudian diruqyah oleh Jibril alaihissalam, dibacakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah kemudian sembuh, gitu ya, lepas satu persatu. Jadi kejahatannya yang kedua dari para sihir. Wa min syarri hasidin. Nah ini Bapak, kita diminta oleh Allah berlindung kepada Allah dari kejahatan para pedengki, orang yang suka dengki, iri. Ya, orang iri itu berarti orang yang tidak bahagia. Jadi ciri orang tidak bahagia itu ya pedengki. Tetangganya dapat rezeki, panen jagung biasanya 1 ton menjadi 2,5 ton. Nah, wah itu paling pakai ini, gitu, macam-macam. Itu hasad. Jadi bahaya itu. Ya, makanya kita diminta berlindung kepada Allah dari para pendengki. Karena ketika dia hasad selesai, tidak ada kebaikan menurut pandangan orang hasad yang dilakukan oleh siapapun yang orang yang dihasuti. Ya. Jadi dan kita berpotensi menjadi mahsud, orang yang selalu dihasati oleh orang lain. Nah, karena itu harus banyak berlindung kepada Allah. Kalau Rasulullah SAW teladan kita berlindung kepada Allah ketika hendak tidur dengan membaca diantaranya adalah al-mu'awwidzatain, maka kita sebagai umatnya pun layak untuk melakukan itu. Kenapa? Karena maqasidus surah, tujuan Allah hadirkan surat ini adalah agar kita berpegang teguh kepada Allah dari segala macam kejahatan. Karena kejahatan itu datangnya dari makhluk ciptaan Allah dan Allah yang berkuasa mengaturnya. Karena itu tidak kepada yang lain, ya, mengadunya kepada Allah. Jadi bukan kepada yang lain. Ya. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, masih ada waktu mungkin 5 atau 7 menit kalau memang ada yang perlu didiskusikan. Monggo.
Monggo kalau memang diperlukan. Nggih, Bapak. Ini kalau kita dari mana-mana sebelum masuk rumah harus salam. Nggih. Kemudian kalau kita sudah masuk baru salam gitu apa? Ya. Kadang-kadang kita lupa, tapi ada niat apa lupa. Begitu masuk salam, oh ya belum tahu. Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, pertama etika kita ketika hendak keluar rumah itu berdoa, gitu, doa. Di antara doa ini adalah isinya kepasrahan kita, tawakal kita kepada Allah, gitu. Karena itu kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Jadi pasrah, la haula wala quwata illa billah. Cuman yang sering kita lupa itu ada tambahnya. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min an adhilla au udhalla an azilla au uzalla an adlima au udlama alayya. Ini yang terkadang lupa dibaca. Jadi tidak cukup bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tidak cukup itu. Allahumma inni a'udzubika an adhilla. Allahumma inni a'udzubika an adhilla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an adhilla. Saya meremehkan orang, merendahkan orang. Au uzalla, atau justru saya direndahkan orang. Nah, kalau kita merendahkan orang, ini berarti kan ada unsur takabbur. Nggih. Ada unsur kesombongan pada diri kita. Karena itu kesombongan ini al-kibriya itu lillah. Au uzalla, atau kita direndahkan. Nah, ketika direndahkan biasanya yang muncul adalah emosional. Al-ghadab itu dari mana? Minasyaitan. An azillah au uzalla, dari saya tergelincir dalam keburukan atau digelincirkan orang dalam keburukan. Ini perlindungan. An azlima, aku berlindung kepada Allah dari melakukan kezaliman kepada orang lain, au uzlama alayya, atau kita dizalimi. Ini ketika kita berangkat. Jadi kalau kita berangkat sudah meminta perlindungan kepada Allah, di tengah perjalanan kita selalu membaca la haula wala quwata atau apa ya, doa-doa itu, istighfar dan lainnya, maka insya Allah semuanya akan dijaga. Sehingga ketika kita masuk rumah aman. Kenapa? Wa ma ansanihu illa syaitan. Menyebabkan kita lupa itu siapa? Syaitan. Jadi sebabnya kita lupa gara-gara syaitan. Tapi kalau kita sudah meminta perlindungan, insya Allah dilindungi. Itu yang pertama, Pak. Jadi kita pastikan berdoa, dan ketika berdoa kita hadirkan Allahumma bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kita hadirkan kekuatan itu dari Allah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika an adhilla udhalla an azilla uzalla an ajala au yujala alayya an adlima au udlama alayya. Itu doa kita. Kita hadirkan itu. Nah, sehingga ketika kemudian kita hadir selesai. Kalau toh kemudian lupa, masuk rumah, assalamualaikum, sudah masuk di dalam, oh iya belum salam, masa keluar lagi? Ya udah lanjut. Tapi saat itu dilanjutkan, assalamualaikum. Lupa, ya sudah, namanya lupa, gitu. Tapi yang tidak boleh itu mensengaja lupa. Kapan biasanya terjadi? Pada saat bulan Ramadan. Sudah kondisi lelah, panas, cuacanya terik, ternyata kemudian masuk rumah, buka kulkas, wih, es degan, langsung
Setelah itu oh lupa, itu tidak boleh Pak, pura-pura lupa itu. Nggih. Cekap nggih. Nggih. Nggih, sami-sami. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan berbahagia ini, satu surat yang kita kaji menambah wawasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bertambahnya pengetahuan kita itu sesungguhnya menuntut kita untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita agar keberkahan dari ilmu itu terus hadir. Karena thimarul ilmi, buah dari ilmu itu adalah al-amal. Amal untuk diri kita, kemudian mengajak orang lain disampaikan. Itu bagian dari keberkahan ilmu. Karena itu kita harus selalu memohon kepada Allah agar seluruh yang kita lakukan, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang diridhai. Karena itu kehadiran kita di dalam majelis ilmu dijadikan oleh Allah sebagai sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang Allah hadirkan untuk kita itu menjadi penghantar kita untuk semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan ini sebagai penghantar kita insyaallah menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.